Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 3, Sloka 35. Lanjutan. Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Evam janmani karmani hi akartur ajanasya ca warna yantis makavayo veda guhyan nihrit patehe. Dengan demikian, orang yang berpendidikan dijelaskan kelahiran-kelahiran dan aktivitas dari ketidaklahiran dan ketidakaktifan yang mana undiscoverable walau di dalam literatur Veda. Dia adalah the Lord of the Heart. Penjelasan. Baik Tuhan maupun para entitas hidup pada hakikatnya bersifat serba rohani. Karena itu, kedua-duanya abadi, tak dilahirkan dan tidak pernah mati. Perbedaan antara Tuhan dengan entitas hidup ialah bahwa yang disebut kelahiran dan tak terlihatnya Tuhan bukan seperti yang dialami oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dilahirkan dan kemudian mengalami kematian diikat oleh hukum-hukum material. Namun yang disebut muncul dan tidak terlihatnya Tuhan bukan hasil kerja alam material, melainkan pertunjukan energi Tuhan. Muncul dan menghilangnya Tuhan diuraikan oleh para resi mulia dengan tujuan keinsapan diri. Tuhan menyatakan dalam Bhagavad Gita bahwa apa yang disebut kelahirannya di dunia material serta kegiatannya semuanya transendental, melampaui hal-hal duniawi. Hanya dengan bermeditasi pada kegiatan tersebut, seseorang dapat mencapai keinsapan Brahman. Dengan demikian, ia dapat dibebaskan dari ikatan material. Dalam kitab-kitab Shruti dinyatakan bahwa yang tidak dilahirkan nampaknya dilahirkan. Tidak ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi karena Dia Maha Sakti, segala sesuatu dilakukannya secara alamiah. Makhluk hidup yang dilahirkan dan kemudian mengalami kematian diikat oleh hukum-hukum material. Namun yang disebut muncul dan tidak terlihatnya Tuhan bukan hasil kerja alam material, melainkan pertunjukan energi internal Tuhan. Muncul dan menghilangnya Tuhan diuraikan oleh para resi mulia dengan tujuan keinsapan diri. Tuhan menyatakan dalam Bhagavad Gita bahwa apa yang disebut kelahirannya di dunia material serta kegiatannya semuanya transendental atau melampaui hal-hal duniawi. Hanya dengan bermeditasi pada kegiatan tersebut, seseorang dapat mencapai keinsapan Brahman. Dengan demikian, ia dapat dibebaskan dari ikatan material. Dalam kitab-kitab Shruti dinyatakan bahwa yang tidak dilahirkan nampaknya dilahirkan. Tidak ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi karena Dia Maha Sakti, segala sesuatu dilakukannya secara alamiah. Sebagaimana fakta yang ada, muncul dan tak terlihatnya personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan berbagai kegiatannya semuanya rahasia, bahkan termasuk bagi sastra-sastra Veda sekalipun. Namun Tuhan memperlihatkan kegiatan tersebut untuk menganugerahkan karunia-Nya. Kepada roh-roh yang terikat. Hendaknya kita selalu mengambil manfaat dari perundungan sejarah kegiatan Tuhan yang merupakan meditasi pada Brahman dalam bentuk yang paling mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, Sloka 36. Sawa idang wishwam amogha lilaha Srijatyawati atina sajatismin Bhutesu cantarhita atma tantraha sawadwargikam jigrati sadgunesaha. Artinya, Tuhan yang kegiatannya tidak bernoda adalah penguasa 6 indera dan maha kuasa secara sempurna dengan 6 kehebatan. Dia menciptakan alam semesta yang berwujud. Dia memeliharanya dan meleburkannya tanpa dirinya dipengaruhi oleh sedikit pun. Dia memeliharanya dan meleburkannya tanpa dirinya dipengaruhi sedikit pun. Dia berada di dalam setiap makhluk hidup, selalu tidak tergantung pada siapapun. Penjelasan. Perbedaan utama antara Tuhan dengan entitas-entitas hidup adalah bahwa Tuhan Sang Pencipta, sedangkan entitas hidup di sini Tuhan disebut Amogha Lilaha, yang menunjukkan bahwa tiada sesuatu yang disesalkan dalam ciptaannya. Orang yang membuat gangguan dalam ciptaan Tuhan akan mengalami dirinya sendiri terganggu.
Tuhan melampaui segala penyakit material karena dia memiliki 6 jenis kemewahan secara sempurna, yakni kekayaan, kewibawaan, kemasyhuran, ketampanan, pengetahuan, dan pelepasan ikatan. Sehingga dialah penguasa indera. Dia menciptakan banyak alam semesta yang terwujud ini guna menyelamatkan para makhluk hidup yang sedang menderita 3 jenis kesesaran di dalam banyak alam semesta. Dia memelihara banyak alam semesta tersebut dan sesudah beberapa waktu dileburkan olehnya tanpa dipengaruhi sedikit pun oleh perbuatan-perbuatan itu. Dia berhubungan dengan ciptaan material ini dengan tidak benar-benar menyentuhnya, seperti halnya mencium bau tanpa harus menyentuh benda sumber bau tersebut. Karena itu, unsur-unsur yang tidak suci tidak pernah bisa mendekati Tuhan sekalipun melalui semua upaya. Selanjutnya, Sloka 37. Na casyaka cini punena datur awaiti jantuhu kumanisa utihi namani rupani manowacobihi santawato nata caryam iwagyaha. Artinya, orang bodoh yang sangat miskin pengetahuan tidak dapat mengetahui sifat transendental, bentuk-bentuk, nama-nama, dan kegiatan-kegiatan Tuhan yang bermain seperti seorang aktor dalam sebuah drama. Mereka juga tidak dapat mengekspresikan hal-hal tersebut, baik dalam spekulasi maupun lewat kata-kata. Penjelasan: tak seorang pun yang dapat menggambarkan sifat transendental kebenaran mutlak secara sempurna. Karena itu dikatakan bahwa kebenaran mutlak itu di luar jangkauan ekspresi pikiran dan kata-kata. Namun, ada sejumlah orang yang miskin pengetahuan ingin memahami kebenaran mutlak melalui spekulasi pemikiran yang tak sempurna dan melalui penggambaran yang salah tentang kegiatan-kegiatannya. Bagi orang awam, kegiatan muncul dan ketidaktampaan Tuhan, nama-nama, bentuk-bentuk, perlengkapan, personalitasnya, serta segala hal yang berhubungan dengannya, kesemuanya merupakan misteri. Ada 2 kelas materialistik, yaitu orang yang bekerja demi pahala dan para filosof empiris. Orang yang bekerja demi pahala hampir tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran mutlak sama sekali. Sedangkan para spekulan setelah mengalami frustasi dalam kegiatan yang berpahala, berpaling kepada kebenaran mutlak dan mencoba mengenal dia melalui spekulasi pemikiran. Kebenaran mutlak masih merupakan misteri bagi mereka semua. Seperti halnya permainan sulap dari seorang pesulap adalah misterius bagi anak-anak. Terpedanya oleh pesulap yang maha tinggi, meski terampil dalam pekerjaan yang berpahala dan spekulasi pemikiran. Orang yang bukan pencipta Tuhan selalu berada dalam kebodohan akibat keterbatasan pengetahuan mereka. Mereka tak sanggup menembus batas wilayah religi yang melampaui hal-hal material. Para pencari yang berspekulasi pemikiran sedikit lebih maju dibanding orang materialistik kasar atau orang yang bekerja demi pahala. Namun, karena mereka pun berada dalam cengkraman ilusi, penerimaan mereka tentang sesuatu yang berbentuk, yang memiliki nama dan berkegiatan adalah sebatas hasil dari energi material, di mana roh yang paling utama tidak memiliki bentuk, tidak bernama, dan tidak bergerak menurut mereka, karena berada dalam kegelapan. Orang yang berspekulasi seperti itu menyamakan nama dan bentuk Tuhan yang transendental dengan nama-nama dan bentuk yang bersifat material. Dengan pendekatan yang begitu miskin pengetahuan, akses menuju jalan pencapaian hakikat sejati personalitas yang tertinggi tidak mereka temukan. Sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita, Tuhan selalu berada dalam posisi transendental, bahkan pada waktu dia berada di dunia material sekalipun. Tetapi orang bodoh menganggap Tuhan hanya salah seorang tokoh. besar dunia, dan dengan demikian mereka disesatkan oleh energi ilusif. Selanjutnya, Sloka 38. Savedadatuhu padawim parasya duranta wirya syaratanggapanehe yo mayaya santa tayanu vritya bhaje tatat pada saroja gandham. Artinya,
Hanya mereka yang berserah diri secara ikhlas, langgeng, dan menyenangkan kepada kaki padma Tuhan Sri Krishna, Dia yang membawa roda kereta di tangannya, adalah yang mengetahui Sang Pencipta alam semesta dalam kejayaannya yang penuh, kuat, dan melampaui dunia material. Penjelasan: hanya para pencinta murni yang dapat mengenal nama, bentuk, serta berbagai kegiatan transendental Sri Krishna, karena mereka sepenuhnya bebas dari reaksi-reaksi kerja yang berpahala dan spekulasi pemikiran. Para pencinta murni tidak mengharapkan pamrih apapun dari pelayanan murninya kepada Tuhan. Mereka terus-menerus melakukan pelayanan kepada Tuhan secara tulus. Insan ciptaannya semuanya melayani Tuhan, baik langsung maupun tak langsung. Tidak seorang pun yang dikecualikan dari hukum Tuhan tersebut. Pelayanan kepada Tuhan yang menikung akibat dipaksa oleh utusannya, sang penyebab ilusi, tidak memberikan keuntungan apapun. Namun orang yang pelayanannya lurus kepada Tuhan tanpa menyimpang di bawah petunjuk utusan kesayangannya sedang melakukan pelayanan kepada Dia dengan cara yang menguntungkan. Orang yang melayani dengan cara yang menguntungkan seperti itu adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan atas izin Tuhan, mereka dapat memasuki wilayah misterius yang jauh melampaui dunia material berkat karunia-Nya. Tetapi orang yang melakukan spekulasi pemikiran tetap berada dalam kegelapan untuk selamanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita, Tuhan sendiri membimbing para penyembah murninya menuju jalan keinsapan karena mereka senantiasa tekun dalam pelayanan yang penuh kasih sayang. Tuhan sendiri membimbing para penyembah murninya menuju jalan keinsapan karena mereka senantiasa tekun dalam pelayanan yang penuh kasih kepada Tuhan dalam rasa sayang yang spontan. Itulah rahasianya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kegiatan yang berpamrih dan spekulasi pemikiran bukanlah kualifikasi untuk memasuki kerajaan Tuhan. Sloka 39. Ateha danya bhagavanta itang yatva shudewe kila lokanate kurvanti sarvatmakam atma bhavam nayatra bhuya parivarta ugraha. Artinya, hanya dengan membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot di dunia ini seorang bisa berhasil dan sadar sepenuhnya, di mana pertanyaan itu membangkitkan perasaan bahagia yang tiada tara dalam mencintai personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik semua alam semesta dan penjamin kebebasan 100% dari terulangnya kelahiran dan kematian yang mengerikan. Penjelasan: pertanyaan para resi yang dipimpin Sonaka dipuji di sini oleh Sutta Goswami berdasarkan sifat transendental pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Sebagaimana telah disimpulkan, hanya para penyembah Tuhan yang dapat mengenal Dia sampai pada batasnya, dan tiada orang lain yang dapat mengenal Dia sama sekali. Jadi, para pencinta Tuhan mengenal segala pengetahuan spiritual dengan sempurna. Tuhan mengenal segala pengetahuan spiritual dengan sempurna. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa adalah kata akhir dalam kebenaran mutlak. Brahman yang impersonal dan Paramatma yang berada di tempat secara khusus atau roh yang utama berada dalam cakup pengetahuan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang yang mengetahui tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa dapat mengetahui segala sesuatu tentang Dia, beraneka kekuatannya dan inkarnasi-inkarnasinya. Karena itu para pencinta Tuhan yang setia dipuji. Pecinta Tuhan yang murni 100% adalah bebas dari kesengsaraan material yang mengerikan berupa kelahiran dan kematian yang berulang kali. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama.